Banyak pengamat yang mengatakan bahwa Pilpres 2024 akan digelar 2 putaran. Karena kita juga mengetahui di berbagai lembaga survei di situ menunjukkan angka tertinggi Prabowo Subianto itu tidak mampu melampaui 50% plus 1. Padahal kalau ini terjadi maka dipastikan Pilpres 2 putaran akan digelar. Apakah nanti yang akan maju Prabowo sama Ganjar atau Prabowo sama Anies Baswedan. Jadi antara Anies sama Prabowo ini yang akan memperebutkan tiket untuk masuk di putaran kedua. Dan kalau kita melihat rating per hari ini, Pak Anies Baswedan ini sudah di nomor 2 mengalahkan Ganjar Pranowo, sehingga kemungkinan nanti yang akan berkontestasi di 2024 putaran kedua antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dan kalau kita lihat debat kemarin teman ya, perseteruan ini sudah terlihat sekali antara Prabowo Subianto sama Anies Baswedan. Nah teman-teman, coba kita lihat pandangan dari para pendukung Pak Anies Baswedan. Kita tonton video yang satu ini. Sorry gitu loh. Kalau memang fighter, kalau memang macan, bertarungnya di panggung. Tidak ada jasa apapun. Kalau hal yang sudah lunas, jangan diungkit-ungkit lagi ini macam apa gitu. Dulu kau aku kasih ini, dulu kau aku kasih ini. Lah aku kan kasih tambahan kursi juga buat partaimu. Gitu. Siapa lagi? Emang bisa mencalonkan sendiri Anies Baswedan? Kursinya cuma 15. PKS masih sama kita, Mas Bro. Sorry gitu loh. Ya kan? Kata-kata apa tuh yang dipakai tuh? Jadi jangan cuman omon. Kalau memang fighter, kalau memang macan, bertarungnya di panggung. Jangan di luar panggung cerita begini-begini, playing victim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, Pilpres 2024 akan segera digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Kita sudah melihat bersama ketika calon presiden hari-hari ini terus giat menggait suara publik, suara masyarakat untuk memilihnya di 2024. Namun demikian kita juga realistis teman ya. Berbagai lembaga survei juga sudah melakukan surveinya. Prabowo Subianto menempati urutan pertama. Kemudian yang kedua Anies Baswedan, yang berikutnya Ganjar Pranowo. Namun demikian kalau kita lihat dalam debat kandidat kemarin, sepertinya ada chemistry yang kuat antara Anies sama Ganjar Pranowo. Berbagai pertanyaan di dalam debat ini tidak saling menjatuhkan, jadi saling menguatkan, bahkan sama-sama ini memberikan serangan yang cukup jitu kepada Prabowo Subianto, karena debat kemarin materinya terkait pertahanan keamanan, sehingga wajar kalau Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menukik, yang membuat Prabowo kerepotan menjawab pertanyaan dua calon kandidat tersebut. Nah teman, coba kita tonton debat antara Anies dan Ganjar Pranowo. Kita tonton video yang satu ini. Anies, anggaran pertahanan belum ideal. Tadi saya sampaikan kita perlu 1-2% dari PDB. Sekarang masih 0,78%. Ini data. Untuk beli alutsista masih harus ngutang, dan utang kita di 2023 naik dari 20,7 miliar dolar menjadi 25 miliar dolar. Padahal target Renstra kita, perlu saya panjangkan, rencana strategis ya. Minimum essential force di 2024 tidak tercapai kira-kira. Karena sekarang hanya 65,49% dari target. Kira-kira menjadi pertanyaan saya nih Mas Anies. Apa solusi ekonomi pertahanannya untuk kita bisa mengejar ketertinggalan dan kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan itu agar pertahanan kita menjadi strong. Terima kasih Pak Ganjar. Jadi terkait dengan anggaran pertahanan, seperti tadi disampaikan kita masih di bawah. Kalau tadi disebutkan 0,78, kami memandang memang perlu sampai dengan 1-1,5% yang kita butuhkan. Dan untuk itu maka kita harus memperbesar GDP kita, memperbesar APBN kita. Karena itulah pertumbuhan ekonomi menjadi penting.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas, harapannya maka kita memiliki masukan negara yang cukup. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan hutang. Hutang-hutang yang digunakan untuk aktivitas produktif yang meningkatkan kesejahteraan, menumbuhkan perekonomian. Itu juga salah satu cara untuk memperbesar APBN kita dengan adanya pendapatan ini. Yang ketiga adalah bagaimana pajak kita diperluas basisnya, ditingkatkan efektivitasnya, lagi-lagi untuk meningkatkan pendapatan. Namun tidak kalah penting adalah memastikan bahwa praktek-praktek koruptif yang membuat anggaran terserap tidak secara optimal itu ditiadakan. Dengan begitu, maka porsi yang kita miliki untuk sektor pertahanan akan bisa kita alokasikan. Tanpa kita memiliki anggaran yang cukup, maka alokasi di sini menjadi berat. Dan bila kita melakukan pembelanjaan, maka kami membayangkan justru menggunakan kekuatan sendiri. Kalaupun ada dalam bentuk hutang, maka itu satu paket dengan belanja senjatanya, belanja alutsistanya, sehingga itu menjadi satu kesatuan dan meniadakan praktek-praktek middleman di dalam penyelenggaraan alutsista seperti peraturan perundangan yang mengharuskan itu G2G atau langsung dengan korporasi yang membuatnya. Jadi kami melihat dengan cara seperti itu meningkatkan alokasi itu satu hal, mengefisienkan itu hal berikutnya yang harus kita kerjakan. Terima kasih. Baik. Nah itu teman terkait debat antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Saya melihatnya ini bukan sebuah debat, tapi ini sebuah diskusi, musyawarah temannya. Karena ini beda sekali ketika Pak Anies memberikan pertanyaan kepada Pak Prabowo Subianto ataupun Pak Prabowo ini menyerang Anies Baswedan. Beda sekali. Jadi artinya saya melihatnya antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ini ada chemistry dan kemungkinan besar nanti di putaran kedua dua orang ini akan melakukan koalisi atau kerjasama untuk mengegulkan salah satunya menjadi Presiden RI. Jadi sangat mungkin teman Pak Anies masuk di putaran kedua karena Pak Anies ini berkoalisi dengan partai yang juga besar. Ada Nasdem, ada PKB, ada PKS. Nah, masing-masing partai ini punya perwakilan di Senayan, di DPR. Berbeda kalau kita melihat PDIP teman. Ini yang besar PDIP yang musuh Ganjar ini. Sementara P3 ini suaranya kecil di DPR dan Perindo ini tidak punya wakil di DPR. Jadi nyaris teman, Ganjar didukung hanya oleh PDIP. Sementara PDIP itu dalam pemilu kemarin hanya mendapat sekitar 22%. Jadi angka dari Ganjar ini ya tidak lebih dari angka itu, 22% yang memilih dari PDIP. Sementara Pak Anies Baswedan ini didukung oleh Nasdem, PKS, PKB yang suaranya cukup signifikan. Makanya wajar kalau Anies Baswedan mendapat suara nomor 2 setelah Prabowo Subianto. Nah teman-teman, ini ada sebuah analisa dari warganet yang membuat hitung-hitungan. Coba kita baca beritanya. Ini berkomentar di video saya sendiri teman ya. 2 hari yang lalu beliau memberikan catatan terkait suara untuk Anies Baswedan. Jadi suara Anies Baswedan itu didapat pertama dari suara NO yang 90 juta. Kalau 30% dukung Amin, maka Amin akan mendapatkan 27 juta suara. Angka yang cukup besar. Kemudian suara Muhammadiyah yang 60 juta, menurut Profesor Din Samsudin perkiraan 70% dukung Amin. Berarti 42 juta. Kemudian yang ketiga, Ijtima Ulama Sentul, suara 11 juta, kalau 90% dukung Amin sekitar 10 juta suara. Kemudian suara PKB ini akan memberikan support sekitar 13,5 juta suara. Kemudian Nasdem ini sekitar 12 juta, PKS 11 juta, kemudian Migrasi Kuning, Hijau, Biru, Golkar, PAN, P3 ini bisa mencapai 5-7 juta, apalagi dengan dukungan JK. Total sekitar 122 juta, artinya sudah 50% lebih teman-teman suara yang didapat oleh Pak Anies Baswedan. Ini hitung-hitungan dari channel Mbah Kim. Nah teman, kita akan juga baca beritanya terkait
Amin ini bisa menggerus suara dari Prabowo Subianto. Kita ambil berita dari Detik teman ya. Survei Starpoll, Amin gerus basis suara tradisional Prabowo Subianto. Peneliti Starpoll Kurniawan Zain mengungkapkan dukungan masyarakat di Pulau Jawa terhadap paslon Anies Baswedan dan Muhaimin terus meningkat. Hal ini terlihat dari survei LKPI Starpoll yang dilaksanakan 20 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024. Perlahan terjadi peningkatan suara dukungan publik terhadap paslon 01 Amin di wilayah Jawa yang menjadi parameter kemenangan dan battleground perebutan suara Pilpres yang akan datang, ujar Kurniawan dalam keterangan tertulis Selasa 16 Januari 2024. Konsolidasi suara dukungan NU menjadi faktor yang akan memberikan peluang kemenangan paslon 01 lebih besar. Anies efek ini juga menjadi faktor bagi peningkatan suara koalisi partai pengusung paslon, paparnya. Berdasarkan survei diketahui terdapat persaingan ketat pada elektabilitas terkini antar paslon. Anies Muhaimin unggul di angka 33,2%, sementara Prabowo Gibran 35,5%. Ganjar Mahfud sebesar 16,8%. Ia menambahkan persaingan elektabilitas antar Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran hampir terjadi di semua kawasan terutama Pulau Jawa. Berdasarkan data, sulit untuk dapat melaksanakan pemilu satu putaran, sebagaimana yang disuarakan oleh salah satu paslon, karena sesungguhnya ketika paslon masih mendapatkan potensi dukungan pemilih di bawah 40%. Kurniawan menjelaskan Amin menggerus basis suara tradisional Prabowo pada pemilu 2019, yakni Jawa Barat dan Banten, sedangkan suara Gen Z terbelah antara Amin dan Prabowo. Sebagai informasi, survei ini mewawancarai 2.500 orang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka di 38 provinsi di Indonesia. Adapun survei ini memiliki margin of error 2% dan tingkat kepercayaan 95%. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait survei Starpoll yang menyatakan di sana bahwa Amin ini bisa menggerus suara Prabowo Subianto di tingkat bawah, terutama di Jawa Barat dan Banten teman-teman ya. Ini suara Prabowo cukup kuat. Namun Amin ini mampu memberikan keyakinan, mampu memberikan harapan kepada publik, kepada masyarakat, menghadirkan perubahan dan perbaikan. Itu yang disampaikan atau yang diusung Anies Baswedan. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.